Dari sekian banyak jenis beasiswa, kalian masih bingung pilih beasiswa yang mana? Tonton video ini sampai dengan akhir untuk nemu jawabannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Fatima Soraya dan aku merupakan awardee Erasmus Mundus Joint Master untuk program IMAST, Interdisciplinary of Materials for Energy Storage and Conversion. Aku di sini hadir untuk menemani proses teman-teman dalam self-improvement dan juga memperjuangkan beasiswa impian. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, beasiswa itu ada banyak banget jenisnya. Tapi seringkali masih banyak yang bingung jenis beasiswa apa yang cocok untuk kamu apply. Kalau misalnya kita berbicara soal beasiswa, itu seperti berbicara soal jodoh ya teman-teman. Gak asal pilih, tapi kita harus menentukan mana yang cocok untuk kita, yang sesuai dengan visi misi kita. Ya, betul. Nggak cuma jodoh aja yang perlu membahas soal visi misi ke depan, tapi juga untuk beasiswa, kita penting banget untuk membahas tentang visi misi dan juga plan kita ke depan setelah menempuh studi tersebut. Untuk itu, ini dia 5 tips utama untuk menentukan beasiswa yang cocok untuk kamu. Tips yang pertama dan yang paling mendasar adalah tentukan jurusan dan juga program studi yang mau kamu ambil. Ya, ini merupakan tahapan yang paling dasar teman-teman untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Dan untuk memilih jurusan ini, teman-teman nggak bisa ngasal, tapi perlu pertimbangan yang matang juga. Nggak boleh asal pilih, apalagi sekedar ikut-ikutan soal teman. Temennya milih jurusan A, akhirnya ikut milih jurusan A. Tapi kita harus benar-benar mempertimbangkan secara matang. Ini beberapa hal yang biasanya digunakan untuk mempertimbangkan jurusan dan juga program studi yang diambil. Yang pertama dan yang paling umum adalah background studi masa lalu. Jadi ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang mau apply untuk S2 maupun S3. Biasanya nggak jauh-jauh dari background studi S1-nya. Misalnya S1-nya kimia, S2 dan juga S3-nya biasanya masih berkaitan dengan hal tersebut. Atau misalnya pun bukan sama persis atau benar-benar selinier dengan apa yang ditempuh di S1, biasanya juga masih berkaitan dengan percabangan dari bidang ilmu di masa S1-nya. Misalnya aku ketika S1 aku menempuh bidang studi kimia. Jadi kimia itu masih luas ya teman-teman. Dia ada kimia organik, anorganik, kemudian ada biokimia dan lain sebagainya. Namun di master studi aku ini, aku saat ini mempelajari kimia material untuk energy storage and conversion atau baterai dan kawan-kawannya. Jadi ketika aku sedang menempuh penelitian akhir, aku fokus untuk mempelajari material dan saat aku menentukan jurusan untuk S2 aku sudah tahu nih keywordnya adalah material karena berdasarkan apa yang aku lakukan di studi S1 aku yaitu mempelajari material dan saat ini aku mau fokus lagi nih ke material untuk aplikasi baterai. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah karir. Jadi bisa aja teman-teman memilih jurusan yang tidak sesuai dengan background studi S1-nya, tapi disesuaikan dengan karir yang sedang ditempuh. Karir yang sedang atau sudah ditempuh dan yang akan dikembangkan di masa yang akan datang. Misalnya si A ini ketika S1 dia mempelajari tentang pertanian. Dia fokus ke pertanian dan kemudian setelah lulus dia menciptakan suatu startup yang berkaitan dengan pertanian tersebut. Dan ternyata setelah dia mengembangkan startup tersebut, dia merasa bahwa dia sebagai founder dan juga sebagai leader butuh ilmu yang lebih terkait manajerial, terkait bisnis, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengambil MBA untuk studi lanjutnya. Nah itu nggak apa-apa banget karena ternyata bidang yang dia pilih sesuai dengan apa yang dia butuhkan dalam karir yang sedang dia bangun. Dan dia tidak butuh lagi tuh untuk memperdalami pertanian yang sudah dia tempuh di S1 karena mungkin dia sudah punya tim atau partner kerja yang memumpuni terkait bidang tersebut. Atau misalnya si B. Si B ini adalah lulusan dari S1 akuntansi dan saat ini dia bekerja di bank dan sudah up level di tingkat manajerial. Dan karena dia sedang berada di tingkat manajerial, dia ngerasa bahwa memiliki kebutuhan untuk memperdalam ilmunya dalam hal manajemen. Dan akhirnya untuk studi S2-nya dia tidak lagi melanjutkan akuntansi, tapi dia memilih sesuai dengan background pekerjaannya yaitu mengambil manajemen. Jadi itu dua pertimbangan utama untuk mempertimbangkan jurusan atau bidang studi yang ingin didalami di jenjang master atau doktoral. Terus gimana kalau misalnya yang baru mau apply S1?
Untuk yang mau apply S1 ada beberapa pilihan. Yang pertama, sesuaikan dengan passion yang kita miliki. Misalnya aku ketika SMA aku suka banget sama kimia dan aktif di perlombaan yang berkaitan dengan kimia, dan setelah itu akhirnya aku memutuskan untuk mengambil studi yang berkaitan dengan kimia. Jadi silakan teman-teman recheck lagi backgroundnya sejauh ini apa aja, dan juga teman-teman mahir di bidang apa, dan apa hal yang teman-teman sukai dan nikmati, sehingga teman-teman bisa memutuskan untuk mendalami bidang tersebut. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi bidang yang ingin teman-teman tekuni. Kalau misalnya dari passion dan juga aktivitasnya selama sekolah ternyata tidak ada yang benar-benar menarik buat teman-teman, bisa banget mulai explore di internet kira-kira jurusan apa atau bidang studi apa yang menarik untuk teman-teman. Tapi di sini juga ada pertimbangan lain, yaitu kapabilitas teman-teman. Apakah teman-teman kira-kira mampu survive untuk menyelesaikan studi di bidang tersebut atau tidak. Misalnya yang lagi ngetren saat ini adalah computer science gitu. Dan teman-teman tertarik nih untuk mempelajari computer science, tapi kita tahu bahwa computer science bukan bidang ilmu yang mudah. Ada banyak struggling yang harus dihadapi. Dan di situ teman-teman harus mempertimbangkan apakah berdasarkan apa yang sudah ditempuh saat ini merasa mampu untuk struggling dan survive serta menyelesaikan studi kalau misalnya memilih si computer science tersebut. Tips yang kedua yaitu tentukan preferensi pribadi. Ya, betul teman-teman. Jadi selain aspek formal terkait jurusan dan juga bidang studi, teman-teman juga perlu mempertimbangkan aspek informal ini, tapi ini penting banget nih. Kira-kira apa aja yang menjadi preferensi teman-teman untuk memilih tempat kuliah nantinya? Apakah teman-teman ingin menargetkan kampus yang termasuk ke dalam 100 QS Ranking World? Atau apakah teman-teman lebih memilih untuk berkuliah di negara-negara yang basis bahasanya adalah bahasa Inggris seperti UK, kemudian Aussie atau US, karena teman-teman tidak ingin mempelajari bahasa baru, karena bagaimanapun juga meskipun nanti teman-teman akan masuk di kelas internasional, ketika teman-teman berada di negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari, berarti teman-teman mau nggak mau seenggaknya belajar hal-hal basic terkait bahasa di mana teman-teman tinggal. Karena pada akhirnya nanti teman-teman di sana tetap akan bersosialisasi dengan masyarakat lokal ketika berbelanja, ketika beraktivitas sehari-hari, dan itu juga perlu menjadi pertimbangan. Selain itu juga perlu mempertimbangkan etos kerja dari masyarakat di negara tersebut, etos kerja dan juga etos belajar. Apakah teman-teman ingin belajar di suasana yang lebih santai, atau teman-teman cocok untuk dunia belajar yang ambisius seperti negara-negara di Asia Tengah, Jepang, Korea, dan juga Cina. Nah, preferensi ini teman-teman sangat penting untuk menjadi pertimbangan teman-teman karena akan memengaruhi proses belajar teman-teman nanti. Teman-teman bisa membayangkan tempat seperti apa, dunia seperti apa yang menjadi tempat yang nyaman atau tempat yang cocok untuk teman-teman belajar. Tips yang ketiga yaitu riset universitas. Ketika teman-teman sudah tahu nih preferensinya apa, kemudian jurusannya apa, saatnya teman-teman untuk mulai mengeksplor universitas apa yang cocok dengan teman-teman. Universitas apa yang memiliki jurusan yang teman-teman ingin tekuni. Dan untuk memilih universitas tersebut, teman-teman juga bisa mempertimbangkan kualitasnya berdasarkan QS Ranking World dan juga portal lainnya seperti Master Portal. Teman-teman juga bisa mempertimbangkan alumninya seperti apa untuk mengetahui nanti prospek kedepannya teman-teman setelah lulus, jenjang karirnya akan seperti apa. Selain itu, teman-teman juga perlu nih untuk nge-explore websitenya secara mendalam. Jadi, misalnya nih, setelah memiliki preferensi dan juga jurusan tertentu, teman-teman sudah memiliki beberapa list universitas terpilih. Nah, di situ teman-teman silahkan explore websitenya, kira-kira fokus researchnya apa aja, kemudian profesornya menekuni penelitian di bidang apa aja, kemudian fasilitasnya ada apa aja, dan apa aja dari universitas tersebut yang mampu menunjang goals dan juga visi jangka panjang dan juga jangka pendek dari teman-teman. Dan ini merupakan hal yang sangat penting juga nanti ketika teman-teman apply scholarship, karena biasanya teman-teman harus menyebutkan kenapa teman-teman memilih universitas tersebut.
Step yang keempat dan merupakan inti dari pembahasan kita hari ini yaitu explore beasiswanya. Teman-teman, beasiswa itu jenisnya ada banyak banget ya. Ada yang dari pemerintahan Indonesia itu sendiri, ada LPDP, mungkin semua orang sudah tahu. Kemudian ada juga BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ini biasanya umumnya untuk orang-orang yang berkiprah di dunia pendidikan. Kemudian ada juga beasiswa dari Kementerian Agama berkolaborasi dengan LPDP namanya Beasiswa Indonesia Bangkit. Selain itu juga LPDP itu ada banyak banget skemanya nih teman-teman. Dan teman-teman bisa menyesuaikan backgroundnya apakah sesuai dengan skema tersebut atau tidak. Kemudian di luar negeri atau di skala internasional kita juga punya berbagai jenis beasiswa. Jadi kalau misalnya kita apply beasiswa yang berkaitan dengan pemerintahan Indonesia, berarti kita terikat dengan pemerintahan Indonesia. Namun ketika kita apply beasiswa internasional, berarti kita terlepas dari pemerintahan Indonesia. Tapi pasti biasanya dari penyelenggara juga memiliki ekspektasi tertentu terhadap kita sebagai awardee yang perlu dipenuhi. Nah, beasiswa itu tersebut apa aja? Ada Australian Award Scholarship AAS untuk Australia. Kemudian ada Fulbright untuk area US, kemudian yang terkenal lagi ada Erasmus Mundus Joint Master untuk bidang Europe, dan menariknya ini adalah beasiswa yang multidisipliner dan multi kampus. Kemudian ada juga Chevening untuk UK, kemudian untuk Jepang yang terkenal ada Max, ada GKS untuk Korea, dan masih banyak lagi jenis beasiswa, dan bahkan biasanya setiap universitas dan setiap negara juga punya beasiswanya masing-masing. Nanti untuk beberapa beasiswa yang ternama aku sudah buat listnya dan juga kayak rangkumannya apa aja poin-poin penting yang perlu diperhatikan, kayak yang menjadi highlightnya itu apa aja, aku share linknya di description group ini ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi sudah aku sebutkan bahwa setiap beasiswa itu memiliki kriterianya masing-masing, memiliki highlightnya masing-masing. Contohnya kalau Fulbright itu menekankan pada aspek leadership. Jadi untuk teman-teman yang memang fokusnya ke leadership itu lebih cocok banget. Walaupun gak harus benar-benar semuanya punya pengalaman leadership, tapi ketika teman-teman apply itu salah satu aspek yang perlu diangkat adalah aspek leadership. Bagaimana teman-teman ingin membangun leadership ke depannya. Kemudian untuk Erasmus Mundus Joint Master itu menekankan pada IPK dan juga menekankan pada multikulturalisme. Untuk teman-teman yang tertarik dengan cultural exchange, ini cocok banget untuk apply Erasmus Mundus Joint Master. Kemudian untuk Chevening, salah satu persyaratannya adalah minimal 2 tahun kerja dan nanti biasanya ada bukti yang harus dilampirkan. Ada banyak lagi kriteria lainnya untuk setiap beasiswa. Untuk itu, teman-teman perlu banget nih mempertimbangkan kira-kira beasiswa mana yang cocok dengan core value-nya teman-teman. Apakah teman-teman yang memang fokusnya adalah untuk mengabdi untuk negeri, maka LPDP adalah beasiswa yang sangat amat cocok untuk teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen berkarir di luar negeri dalam jangka waktu yang cukup panjang, berarti LPDP bukan beasiswa yang cocok untuk teman-teman. Perhatikan juga fokus utama yang ingin teman-teman kembangkan. Seperti tadi, kalau leadership berarti lebih cocok ke Fulbright. Kalau fokusnya pada multikulturalisme, Erasmus Mundus menjadi beasiswa yang sangat cocok untuk teman-teman. Dan kalau misalnya memang teman-teman tertarik dengan budaya Korea dan bagaimana perkembangan teknologi di Korea, maka GKS adalah beasiswa yang sangat cocok untuk teman-teman. Jadi itu teman-teman setelah sudah tahu universitasnya apa, sudah saatnya teman-teman mulai explore dan menentukan beasiswa apa yang cocok untuk teman-teman. Nah, dalam memilih beasiswa ini, selain mempertimbangkan aspek kriteria tadi, teman-teman juga harus mencari tahu kira-kira apa saja persyaratan yang dibutuhkan. Apakah teman-teman mampu memenuhi persyaratan tersebut atau tidak. Seperti biasanya kalau misalnya apply beasiswa di Amerika, itu selain IELTS ada tes-tes lainnya seperti SAT dan kawan-kawannya. Apakah teman-teman mampu mempersiapkan diri untuk mengejar tes-tes tersebut atau tidak. Kalau LPDP biasanya juga tetap ada tes bakat skolastik untuk yang non-LOE. Dan seperti itu. Jadi teman-teman harus benar-benar mempertimbangkan persyaratan yang harus teman-teman penuhi selama persiapan apply itu. Dan juga teman-teman perlu memperhatikan timelinenya apakah sesuai dengan timeline hidupnya teman-teman. Apakah teman-teman lagi butuh buru-buru banget dan kira-kira yang sesuai dengan target teman-teman untuk keterima beasiswa itu beasiswa mana yang cocok itu juga perlu menjadi pertimbangan. Tips yang terakhir, susun lebih dari satu plan.
Iya benar, satu plan aja nggak cukup teman-teman. Jadi ketika teman-teman menyusun plan, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan plan yang akan teman-teman lakukan ketika plan A itu gagal atau tidak terrealisasi. Tapi teman-teman tetap jangan lupa untuk tetap fokus pada plan A juga. Jadi ketika teman-teman sudah punya plan A, fokus dulu untuk membangun plan A. Kira-kira plan A ini rencananya timelinenya seperti apa, kemudian nanti teman-teman action plan-nya dalam setiap timeline tersebut seperti apa. Dan juga teman-teman jangan menutup diri untuk jenis beasiswa lainnya. Misalnya teman-teman pengen apply beasiswa LPDP dengan tujuan kampus di UK. Oke, ini maka menjadi plan A-nya teman-teman. Tapi juga jangan menutup diri dari kesempatan-kesempatan lainnya. Misalnya nih, oke, setelah apply beasiswa LPDP, aku juga mau apply beasiswa lainnya yang masih sesuai dengan visi misi jangka panjang aku dan juga dengan bidang yang ingin aku tekuni. Misalnya, oh ternyata dari program Erasmus Mundus Joint Master itu ada yang sesuai dengan bidang yang ingin aku tekuni. Berarti setelah aku apply LPDP, aku akan apply Erasmus Mundus. Dan ternyata timeline-nya itu juga sesuai. Dia deadline-nya itu setelah LPDP dan masih ada cukup waktu untuk persiapan. Seperti contohnya aku teman-teman, aku awalnya itu sebenarnya fokusnya itu pengen apply LPDP dengan kampus tujuan yang ada di UK. Selama 1 tahun, aku memang fokus utamanya untuk mempersiapkan esai dan seluruh berkas yang dibutuhkan untuk LPDP dan juga dengan kampus tujuan yang ada di UK tersebut. Kemudian setelah submit semua berkas di LPDP, aku juga sudah mempersiapkan nih. Setelah aku apply LPDP dan sudah submit, sambil nunggu pengumuman, aku akan apply beasiswa yang lainnya. Awalnya aku mau apply Fulbright, karena Fulbright itu berdekatan timelinenya dengan LPDP. Namun ternyata berdekatannya terlalu dekat, karena penutupannya itu H+2 atau H+3 setelah LPDP, sehingga tidak ada waktu untuk mempersiapkan secara matang untuk Fulbright. Akhirnya aku tidak berkesempatan untuk apply Fulbright. Kemudian berikutnya aku mendapatkan informasi bahwa salah satu program dari Erasmus Mundus ini cocok dengan background studi aku, yaitu di bidang material. Dan setelah aku pelajari, aku tertarik untuk mendalami baterai ini. Dan setelah aku perhatikan timelinenya, juga ternyata cocok dengan timeline yang aku butuhkan. Deadline-nya adalah 2 minggu setelah penutupan LPDP. Jadi aku punya cukup waktu 2 minggu untuk mempersiapkan esai dan berkas-berkas lainnya. Sebenarnya untuk persiapan berkas-berkas lainnya teman-teman nggak begitu susah kalau sudah apply satu beasiswa, karena biasanya persyaratannya itu tidak begitu berbeda jauh. Untuk esai biasanya kita tinggal merombak ulang, menyesuaikan isi dengan apa yang diminta oleh beasiswa tersebut. Jadi itu pun kita istilahnya tidak perlu membuat adonan dari dasar. Kita cukup mengolah-ngolah adonannya saja seperti itu. Dan kemudian 2 minggu setelah mengumpulkan berkas untuk LPDP, akhirnya aku mengumpulkan berkas untuk Erasmus Mundus Joint Master juga. Dan ternyata tak disangka yang menjadi rezeki aku duluan adalah si program Erasmus Mundus Joint Master ini. Pada saat itu alhamdulillah aku juga lolos beasiswa LPDP sampai ke tahap interview. Tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya aku memutuskan untuk melepas beasiswa LPDP ini dan fokus untuk memilih si Erasmus Mundus Joint Master. Awalnya aku juga sudah menyiapkan plan lagi nih. Aku akan apply AAS karena penutupannya di bulan Mei. Dan aku masih punya cukup waktu juga untuk persiapan AAS, dan juga aku mau apply BPI juga. Jika memungkinkan dan persyaratan terbaru bisa aku penuhi. Namun ternyata sebelum persiapan AAS sudah ada pengumuman bahwa aku diterima di Erasmus Mundus Joint Master, jadi aku tidak lagi melanjutkan persiapan aku untuk BPI. Jadi itu fungsinya teman-teman untuk memiliki plan lebih dari satu, karena kita tidak pernah tahu rezeki kita ada di mana. Dan supaya misalnya pun kita gagal di satu beasiswa, kita tidak langsung patah semangat dan kita langsung tahu nih, oke, aku gagal di sini nggak apa-apa, sekarang nextnya apa? Kita tahu plan berikutnya ketika gagal di salah satu beasiswa, apa yang harus kita lakukan. Oke teman-teman, itu dia 5 langkah tips dasar untuk memilih beasiswa, mulai dari step dasarnya dan pada akhirnya bagaimana teman-teman memilih beasiswa dan menyusun plan untuk beasiswa tersebut. Ingat teman-teman,
beasiswa itu bukan soal cepet-cepetan apply aja, tapi soal memilih dan memilah, melakukan riset secara mendalam untuk menemukan beasiswa yang cocok untuk kamu. Karena beasiswa ini akan menentukan bagaimana masa depan kamu nantinya. Kalau video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini untuk info tentang beasiswa lainnya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah tahu nih tujuan negaranya apa, tujuan beasiswanya apa, bisa tulis di kolom komentar, aku ingin apply ke negara A atau aku ingin apply beasiswa A. Dan insya Allah nanti kita usahakan untuk membahas berbagai jenis beasiswa di kesempatan lainnya. Aku Fatima Soraya dan see you on the next video. Bye-bye.